Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq. Yushiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya sangat hormati rekan-rekan dimanapun Anda berada, tukang sayur, tukang ojek, pembantu rumah tangga, tukang sapu jalanan, pedagang kaki lima, buruh tani, buruh nelayan, dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayanzuril insanu mimma khuliqa mimma inzafik yakhruju min bainil sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Sesungguhnya manusia diciptakan dari air yang memancar antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Jadi kalau kita mengkaji, memahami, merenungkan firman Allah tersebut, bahwa kita ini dijadikan dari setetes air hina, lalu berkat rahmat Allah, maka kita jadi seperti ini, yang katanya tampan, cantik, gagah dan perkasa, tapi toh akhirnya nanti ujung-ujungnya kita jadi santapan cacing tanah belaka. Jadi apa yang kita banggakan? Seperti saya sampaikan pada video saya sebelumnya, bahwa kita punya rumah bagus, toh akhirnya kita dikubur dalam perut bumi dan ditandai dengan batu nisan. Kita punya mobil mewah, toh akhirnya kita hanya berkendaraan dengan kurung batang menuju ke pemakaman. Kita punya baju bagus dengan berbagai macam model, toh akhirnya kita juga hanya pulang dengan kain kafan. Jadi saya sudah menyampaikan bahwa Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, jikalau anak Adam itu mati, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, amal jairiyah di masa hidupnya, dan ilmu yang bermanfaat bagi umat banyak, dan terakhir yang ketiga adalah meninggalkan anak yang soleh dan solehah. Jadi kita tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang kita sombongkan diri di muka bumi Allah ini. Kita hanya numpang. Kita lahir dengan telanjang, tanpa sehelai benang. Semua ini berkat rahmat Allah. Biarpun kita tampan, cantik, gagah dan perkasa, yang saya maksud tadi, tapi kalau kita ingkar kepada Allah, kita tidak mau sujud kepada Allah, tidak pernah menyukuri nikmat Allah, tidak akan menjauhi atas larangan Allah, kita itu nanti di akhirat akan menjadi monyet, jadi anjing kurap, sejelek-jeleknya seperti binatang yang paling jelek. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Namun sebaliknya, biarpun hidung pesek, pendek, mata jereng, kuping congean, kupingnya budak dan sebagainya, tapi kalau dia takwa kepada Allah, dia taat atas perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah, dia di akhirat nanti akan lebih tampan daripada bintang film Hollywood sekalipun. Jadi saya di sini, rekan-rekan semua, bukan sok pintar, bukan sok ngajarin, bukan sok dakwah, sok nasehatin. Inilah saya berteman. Disinilah saya lain dari orang lain. Saya kalau berteman dengan Anda,
Saya hanya bisa menasihat diri saya sendiri dan memperingatkan kepada Anda. Karena saya sayang pada Anda semua. Apakah saya jelas sudah menjadi orang takwa? Belum tentu pula. Selama saya di jalan Allah, saya sudah katakan, patuhilah. Tapi kalau saya menyimpang, tegurlah saya. Nah, itulah saya. Jadi saya juga bukan orang hebat, orang benar-benar orang suci lah dikatakan demikian. Tidak, saya sama seperti Anda. Karena saya ini adalah sahabat Anda semua dan Anda adalah sahabat saya. Saya wajib saja, saya berhak juga untuk menyampaikan kepada Anda sebagai sahabat saya. Mau terima atau tidaknya itu urusan masing-masing Anda sekalian. Jadi kita kembali lagi bahwa kita dilahirkan atau diciptakan dari air yang memancar dan tulah kemudian tulah rusuk. Nah, bagaimana yang dikatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu dari zaman Nabi Adam itu dari tanah liat. Nah, apa kita jika disebut sebagai penciptanya dari tanah liat? Saya bilang iya. Cuma bedanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam dan jadi umat Muhammad Rasulullah SAW, bedanya apa? Kita ini diciptakan dari saripati tanah. Nah, contoh orang tua kita makan nasi dari apa? Dari beras dari apa? Dari padi dari mana? Dari sawah itu apa? Tanah yang tumbuh di tanah. Dia makan buah apel dari mana? Buah anggur dari mana? Tentu dari pohon anggur, pohon apel, pohon pisang dan sebagainya. Pohon-pohon itu tumbuh dari mana? Tentu tumbuh dari tanah. Dari semua ada prosesnya itulah, sehingga kita dimakan orang tua kita menjadilah satu zat. Maaf, saya selalu kasar ngomongnya, mungkin air mani itu bukan. Jadi itu semua ada prosesnya seperti itu, hingga terjadilah pembuahan dan sebagainya, hingga terciptalah kita ini dari segumpal darah, dari darah menjadi dari tetes darah menjadi segumpal daging dan sebagainya, hingga terjadilah kita, dan dengan rahmat Allah meniupkan roh kepada kita hingga jadilah kita sekarang ini. Nah, kewajiban kita, hak Allah menciptakan kita, hak Allah memberikan kita kebaikan, hak Allah menghidupkan kita, tapi kita juga punya hak kepada Allah. Ya, kita harus menyembah Allah dan mentaati atas segala perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Itu aja dari saya, singkatnya. Saya nggak bisa panjang lebar, bisa kaji lebih dalam lagi lain kali. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.